Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala mursalin sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang memang telah memberikan kita nikmat semuanya ya. Alhamdulillah kita bisa berkumpul dalam acara podcast ini dalam pembahasan MSDM spesifiknya ke GP Ansor. Alhamdulillah. Yang saya hormati narasumber GP Ansor Kabupaten Bekasi, Kang Toto Adi Saputro, dan narasumber kita yang kedua, Wakil Ketua Satu Kaderisasi, Kang Yana Sadikin, dan yang saya hormati Bu Kiki dari mahasiswa Eka Dharma jurusan manajemen, dan teman-teman semuanya di sini yang saya hormati dan saya banggakan ya. Terima kasih atas kehadirannya semua dalam acara podcast hari ini. Oke, untuk pembahasan yang pertama mungkin kita akan ada ajukan pertanyaan ya, gitu Kang ya. Kira-kira pertanyaannya nanti akan kita sampaikan terkait pembahasan daripada MSDM ya. Silakan Bu Kiki, dilanjut. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kalau untuk nama tadi sudah diperkenalkan sama Mas Halu ya. Saya itu dari mahasiswa dari TK Dharma, yang mana di sini saya ingin bertanya kepada apa nih? Saya mau nyebutnya apa? Saya juga narasumber kita. Apakah ada sebutan khusus di GP Ansor ini atau gimana? Sahabat. Oh, sahabat. Berarti di sini. Ya, berarti di sini saya sebutnya sahabat tadi. Sahabat. Oh, oke. Oke, mungkin untuk sahabat kita kayaknya pakai Kang aja kali ya. Saya kayaknya lebih gugup gitu kalau sahabat doang gitu ya. Karena kita warga Jawa Barat, kayaknya lebih cocoknya jangan rokok aja. Oke, mungkin untuk pertanyaan pertama ini saya akan lontarkan kepada Kang Toto. Sebagai orang awam gitu ya, kita kan tidak mau tahu ini GP Ansor itu apa sih? Gimana kan? Gerakan Pemuda Ansor nanti saya coba paparkan ya secara sederhana. Sebelumnya terima kasih teman-teman mahasiswa dari STIE Eka Dharma yang sore hari ini bersama Gerakan Pemuda Ansor membuat analisis dan obrolan tentang manajemen sumber daya manusia. Gerakan Pemuda Ansor itu adalah badan otonom di Nahdlatul Ulama, dan perannya itu dikhususkan di tingkat kepemudaan. Jadi makanya namanya kita itu Gerakan Pemuda Ansor, depannya ada GP-nya. GP. Gerakan Pemuda Ansor. GP itu berarti Gerakan Pemuda Ansor. Nah, berkaitan dengan nama, kenapa kemudian Ansor itu mengambil namanya Ansor itu ketika lahir tahun 1934, Ansor itu namanya masih Ansor li Nahdlatul Ulama. Karena memang difokuskan untuk badan kader anak-anak muda NU yang pria khususnya, yang nanti dipersiapkan untuk jenjang ke NU. Jadi sebelum ke NU biasanya yang muda-muda itu ke Gerakan Pemuda Ansor dulu. Lahir tahun 1934, awalnya namanya Ansor li Nahdlatul Ulama atau disingkat ANO, yang zaman dulu itu masih berkantor di Surabaya di Jalan Bubutan masih ada kantornya. Sampai sekarang, kalau sekarang kantornya sudah ada di Jakarta, pimpinan pusatnya di Jalan Keramat Raya di Jakarta Pusat. Nah, balik lagi, Ansor itu spesialisasinya adalah mengkader anak-anak muda NU. Nanti ada sistem kaderisasi yang diberlakukan di Gerakan Pemuda Ansor. 1934 kita terbentuk, sampai hari ini tahun 2025 sekitar 92 tahun usia kami. Kalau secara spesifik itu biasanya anak-anak Ansor itu di usia di bawah 45 tahun, Bu.
dari mulai dikatakan pemuda 20 tahun sampai 45 tahun. Nah, nanti teman-teman yang masuk ke gerakan pemuda Ansor itu nanti dididik untuk berbicara tentang keakidahan yang kita adalah akidahnya Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah, kaitan akidah keagamaan, dan juga kita dipersiapkan untuk bicara juga tentang kebangsaan dan lain sebagainya yang kaitannya hari ini kita sudah 92 tahun ya Kang Yana ya. Sudah 92 tahun berarti udah dewasa. Lumayan lah ya. Iya, sudah Lebih dari kemerdekaan juga Lebih udah dari kemerdekaan. Sebelum kemerdekaan. sebelum kemerdekaan. 1934 kita terbentuk. Indonesia merdeka itu tahun 1945, bahkan ada kemarin kita barusan, ini saya kaitkan sedikit biar agak luas ya pemahamannya tentang Ansor, bicara kebangsaan. Ketika bicara kebangsaan tahun 1945, kalau hari ini kita mengenal Hari Pahlawan 10 November, itu dimulainya perang di Surabaya tahun 1945 itu karena NU mengeluarkan resolusi jihad 22 Oktober. 22 Oktober. Yang hari ini diperingati Hari Santri. Hari ini diperingati Hari Santri. Iya, iya. Dan kemudian ketika perang 10 November itu para santri dan para kiai itu berangkat ke Surabaya, itu ngatur strategi perangnya itu di kantor Gerakan Pemuda Ansor zaman dulu yang masih di Surabaya Jalan Bubutan. Itu kaitan kita sebagai kader bangsa ini. Makanya jangan heran kalau anak-anak Ansor itu salah satu yel-yelnya itu NKRI harga mati. Begitu. Dan yang paling utama itu adalah mengkader anak-anak muda NU agar satu, berakidah Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah, juga berwawasan kebangsaan, dan juga bagaimana kader itu menjadi penggerak motor dakwah Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan juga berbicara tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mungkin simpelnya itu ya. Untuk Ansor sendiri, nama ini dari sebuah singkatan ataukah diambil dari mana gitu? Oh, kalau Ansornya sendiri, kata Ansor itu berasal dari bahasa Arab, yaitu jamak dari kata Nasrun, kemudian menjadi jamak Ansor, yang berdasarkan sistem kader yang diajarkan di internal kami. Nama Ansor itu diambil tafaulan atau ngambil berkah dari nama sahabat Ansor yang menerima hijrahnya baginda Rasulullah SAW. Jadi Mungkin pertanyaan dari saya terkait ke GP Ansor ini, mungkin siapa pendiri GP Ansor ini dan melibatkan apa saja dan siapa saja? Saya bertanya mungkin ke waktu. Nah, waktu boleh, siap. Baik, terima kasih. Saya sudah sampaikan oleh sahabat sekretaris bahwa sejarah pendirian Ansor memang cukup panjang. Lahir dari tubuhnya orang tua kita Nahdlatul Ulama dengan alasan dan tujuan yang memang disepakati, gitu kan. Dulu lahir NU tahun 1926. Kemudian tadi ada pemikiran-pemikiran progresif dari anak-anak muda yang semakin kesini semakin kritis, karena memang NU lahir di pondok pesantren. Sementara kemajuan zaman berorganisasi sudah sampai ke kita saat itu, hingga membutuhkan tuntutan anak-anak muda yang tampil ke publik, butuh wadah. Ya inilah Ansor ini dibikin oleh para kiai, salah satu pendirinya Mbah Muhammad Hasbullah, ditambah bekas kiai. Nah, 1934 ini berdiri memang bukan ukuran yang sebentar gitu. Tapi memang panjang, ada proses panjang. Jadi sampaikan ada Ansor Nahdlatul Ulama, dulu aja namanya karena memang panjang. Akhirnya disempurnakan, akhirnya jadi 1934 resmi sebagai berdirinya Gerakan Pemuda Ansor. Sebetulnya banyak tokoh yang terlibat di sana, dan sampai sekarang ini sudah hampir ketua umum kita, pimpinan pusat itu sudah fase yang ke-15 kalau nggak salah. Iya, ketuanya sudah 15. Dan itu secara bahasa kita masih diterima di masyarakat karena memang pergerakan kita moderat ya. Kita lebih moderat gitu, lebih bisa menyapa semua kalangan. Karena mungkin mohon izin hari ini
tidak semua orang bisa dekat dengan para kiai di Nahdlatul Ulama karena mungkin ada ijab ataupun perasaan yang tidak enak. Tapi dari Gerakan Pemuda Ansor lebih terbuka. Makanya Ansor dibikin untuk gerbang menerima orang-orang awam mempelajari tentang organisasi kepemudaan ataupun aksesnya ini Ansor dulu. lebih mudah ya. lebih Ansor. mudah ke Lebih Ansor, terbuka. lebih Ansor ini sebagai terbuka. wasilah Iya. gitu ya. Jadi tokohnya banyak sebetulnya. Iya. Baik, kepada nanti Bang Akamti ya. Iya, Bang Toto, di sini saya akan bertanya, apa sih yang dimaksud dengan kaderisasi Ansor itu? Yang dimaksud kaderisasi Gerakan Pemuda Ansor itu kita punya sistem kader di mana ketika kita rekrutmen awal, ketika ada anak muda nih pengen masuk Ansor itu ada prasyarat yang harus dia lakukan. Jadi di kita yang pertama itu ada yang namanya pelatihan kepemimpinan dasar untuk tahap awal penerimaan sebagai anggota GP Ansor. Itu nanti dia akan kita kasih paparan pemahaman tentang hal-hal yang berkaitan dengan Gerakan Pemuda Ansor dan Nahdlatul Ulama selama kurang lebih 3 hari 2 malam. 3 hari 2 malam, yang ujung daripada PKD itu nanti diambil sumpah atau baiat langsung oleh para kiai yang baik yang di NU ataupun jajaran Dewan Penasehat Gerakan Pemuda Ansor. Nah, saya mau nanya tentang ada nggak peran teknologi dalam rekrutmen ini? Misalkan kalau ada yang lewat online atau sebaran-sebaran langsung seperti itu. Itu biasanya GP Ansor itu membuka rekrutmen itu lewat apa? Baik, gimana? Jadi peran teknologi Ansor hari ini kan makin berkembang ya. Semakin hari kita harus mengikuti zaman seperti itu. Proses rekrutmen itu memang diawali dari kewajiban masing-masing tingkatan. Sekarang tahun kemarin kita mewajibkan bahwa tingkatan kecamatan atau pimpinan anak cabang mengadakan PKD, pelatihan kepemimpinan dasar. Nah, sistem rekrutmennya ada lewat flyer, lewat online, lewat TikTok, itu diumumkan. Memang terbuka buat semua. Umum ya, masyarakat umum yang beragama Islam, pemuda usia 20-45 tahun silahkan untuk mendaftarkan diri. Namun pada proses masuknya pun tidak sembarangan orang bisa masuk. Kita ada standarisasi di sana yang namanya apa mas? Screening namanya. Nah itu di screening dulu, karena kan nanti kita ada punya job analis nyambung ke sana, itu ada pengkhususan. Ini cocok jadi banser, ini cocok jadi kiai, ini jadi nanti ada di rekrutmen apa sudah kelihatan kompetensinya apa, nanti akan dikembangkan pada saat masuk pintu PKD dan semua tersistem itu. Tersistemnya apa? Dari tahun ke tahun berkembang. Kita dulu pakai sistem namanya Ansor ID. Nah sekarang sudah di launching 2024 dan siap nama. Silakan dilihat aja di Play Store sudah ada tuh siap. Tapi tidak sudah terdaftar di Play Store. Betul, sudah ada, tapi tidak semua kader Ansor bisa login ke sana kalau belum mengikuti kaderisasi. Gitu. Baik Kang, terima kasih atas jawabannya ya. Mungkin sampai sini saja pertanyaan dari kami. Ya alhamdulillah, dari sesi podcast kita udah selesai ya. Pembahasan dari pertama ya, dari awal pembukaan, terus isi daripada narasumber yang sudah dijelaskan sangat jelas mungkin ya. Tentang daripada isi materi GP Ansor yang sudah kita ajukan pertanyaan tersebut ya alhamdulillah bisa terjawab dengan lengkap, dan dari kita mahasiswa alhamdulillah mendapat daripada ilmu baru, yang mana ilmu ini mengenalkan daripada tentang Gerakan Pemuda Ansor ya alhamdulillah. Terima kasih sebelumnya Kang Kang Toto Adi Saputro dan Kang Yana ya selaku narasumber kita, dan teman-teman mahasiswa juga terima kasih banyak atas kehadirannya di sini, sudah menyempatkan daripada waktunya ya Kang ya, terima kasih banyak. Dan tidak lupa kami berterima kasih kepada KP Kisah Nusantara. Nah, silakan di Info Cikarang. Inci itu Info Cikarang. Info Cikarang. Ya, oke. Di KP Kisah Kopi Nusantara. Jangan lupa. Kalau memang ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya internal atau eksternal, atau memang ada podcast yang harus dibahas, boleh langsung ke sini aja ke Kisah Kopi Nusantara. Boleh. Ya sekian dari kami. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.